Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, selalu ada saja hal-hal yang membuat hidup kita semakin semangat. Semangat berkomentar, semangat mengisi hari-hari lah. Yang penting pertama positif, yang kedua jangan merendahkan orang, yang ketiga jangan merasa benar sendiri. Itu sudah keren buat kita ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk dalam kriteria itu sehingga apapun kegiatan kita selalu positif. Kemarin di Medan ya, Pak Wapres, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam sebuah sambutannya di acara apa itu, yang pasti gubernurnya adalah iparnya Mas Bobi, karena dia adalah suami dari Mbak Kahiyang Ayu, adiknya Mas Wapres. Dia bicara banyak hal karena beliau adalah seorang wakil presiden. Salah satu yang menarik dan kemudian memberikan reaksi bagi para netizen adalah ketika beliau memberikan satu statement, kalau ada anak-anak yang nakal, susah diatur, cenderung preman begitu kali ya, kurang lebih bahasanya, nanti ditaruh saja, dititipkan saja di pesantren. Nah, kalimat inilah yang memantik reaksi, ada yang pro dan kontra. Yang pro biasa karena dia memang memaknai bahwa pesantren adalah lembaga yang dikhususkan untuk mendidik anak yang tadinya akhlaknya tidak baik jadi baik, yang istilah banyak orang pesantren adalah bengkel akhlak. Jadi ketika Pak Wapres bilang titipkan pesantren, ya biasa saja sebenarnya bagi orang pesantren mah, karena memang hakikat pesantren adalah mendidik, litadabbur, jadi litarbiyah, jadi macam-macam. Bagi yang kontra, karena mungkin dia tidak mengerti apa itu pesantren dan bagaimana pesantren, tujuan pesantren, dia komentarnya macam-macam. Tidak setujulah karena pesantren itu tempat ini, tempat itu gitu. Semuanya benar-benar saja, tapi karena sudut pandang yang berbeda dan pengertian pemahaman tentang lembaga kepesantrenan tersendiri itu mereka tidak mengerti. Jadi ya asik saja kita mendengar, melihat. Nah, sahabat semua, di Indonesia dalam sejarahnya termasuk lembaga pendidikan tertua adalah pesantren. Pesantren ini dari awal tujuan pendiriannya adalah untuk menyebarkan, untuk menyemai ilmu-ilmu agama kepada umat muslim, kepada anak-anak santri dan lain-lain. Dalam kalimat yang pendek, bahwa pesantren adalah lembaga yang memang dikhususkan untuk mengajari apa saja, ilmu agama, ilmu kehidupan, membenarkan akhlak, memperbaiki akhlak yang di pesantren. Nah, kemudian berkembang di pesantren khusus NU misalnya, itu juga ada lembaga yang menangani khusus anak-anak yang misalnya yang nakal, sampai terjerat narkoba, sampai tingkat yang parah. Itu banyak juga lembaga-lembaga orang yang memiliki keahlian bagaimana menangani anak-anak yang kecanduan. Nah, di pesantren ada. Nah, teman-teman yang belum tahu pesantren itu seperti itu, ya jangan kaget, jangan gumun. Ada, makanya perbanyaklah literasi. Yang kedua, ini terkait dengan programnya Gubernur Jawa Barat sebenarnya. Masih ada nyambung-nyambungnya.
Kalau Gubernur Jawa Barat punya program anak-anak yang nakal, suka tawuran, susah diatur, susah belajar dan seterusnya, masukin barak, titipin di tentara, markas tentara. Kenapa? Karena memang kita juga mengerti bahwa di antara sekian organisasi atau lembaga yang memiliki kedisiplinan tinggi ya tentara gitu. Makanya wajar kalau anak-anak muda seperti ini ketika orang tua lingkungan sudah merasa angkat tangan, ya salah satunya ya dititipkan ke baraknya tentara. Kenapa? Karena di sana ada kedisiplinan, ada pembelajaran kebangsaan, nasionalisme, taat, aturan dan lain-lain. Jadi sebenarnya mau dititipkan di pesantren atau ada program tambahan bagian dari ide-ide baru, anak-anak yang nakal susah diatur dititipkan di barak tentara, ya biasa-biasa saja sebenarnya. Kenapa? Tujuannya sama-sama baik, sama-sama ingin mendidik anak-anak supaya lebih baik, tidak jadi anarkis, barbar, dan masa depannya lebih terjaga. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh sebagian teman kita, entah karena tidak mengerti, tidak mau mengerti, atau tidak diberi ngerti dan lain-lain, macam-macam itu motifnya. Nah, yang terakhir, sahabat-sahabat semua, waktu saya kecil di kampung, itu orang tua sering terdengar ketika memberikan pembelajaran kepada anaknya yang susah diatur, nggak mau ngaji, nggak mau mandi. Itu sering juga mereka mengatakan, awas kalau nanti susah diatur, nakal, nanti saya masukkan pesantren loh. Sebenarnya kalimat-kalimat ini sudah ada dari zaman dahulu. Kenapa? Karena pesantren memang lembaga yang tadi sama seperti tentara, mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan ilmu, mengajak berakhlakul karimah dan lain-lain. Nah, meskipun bisa jadi ada di antara yang lulusan tentara atau yang pernah nyantri, tidak semua jadi kiai, tidak semua jadi orang baik, ya ada saja yang namanya juga malaikat dan setan itu kan selalu seiring. Di tempat baik ada juga orang yang tidak baik, di tempat sejahat apapun tetap saja ada orang yang baik. Jadi jangan digebiah-uyah bahwa pesantren itu begitu, tentara juga begitu. Semuanya pasti ada titik minornya. Tapi yang umum, pesantren yang mengajarkan kebaikan, tentara juga mengajarkan tentang kedisiplinan, cinta tanah air dan lain-lain, sama sebenarnya. Jadi mau di pesantren, mau di barak tentara, anak-anak yang cenderung nakal susah diatur, menurut saya hari ini adalah salah satu jalan keluarnya. Dan itu sudah terbukti oleh zaman. Pesantren dari sebelum bangsa ini berdiri, ya salah satunya ya memang menjadi bengkel akhlak, penyebaran ilmu, penyebaran agama dan lain-lain. Jadi ketika Mas Wapes bilang ditaruh di pesantren, ya mestinya ya malah baik, bersyukur, karena lembaga ini memang lembaga asli produk kita, produk budaya dan kreasi ulama-ulama kita, ya pesantren salah satunya. Termasuk tentara juga, sebelumnya juga ada embrio dari para santri, para kiai sebelum jadi TNI. Jadi semuanya bernilai baik. Anak-anak nakal tetap menjadi perhatian kita, bagaimana kita siapkan mereka menjadi generasi penerus kita yang hebat, yang tidak cengeng, yang memang siap terampil, gagah perkasa. Itu penting ya. Program yang baik-baik kita dukung tanpa ada unsur tendensi menjatuhkan, menjelekan, mencaci maki. Itu penting, karena ruh agama jangan pernah mencaci maki, jangan pernah merendahkan. Mengkritik boleh-boleh saja, tapi merendahkan, apalagi martabat, marwah makhluknya Allah, itu dosa gitu ya. Jadi sekali lagi, merendahkan, mencaci maki makhluknya Allah itu dilarang. Meskipun yang kita caci maki memang sejatinya dia seorang pencuri, seorang penjahat, gak boleh. Kenapa? Karena marwahnya tetap harus kita jaga.
Karena mengolok-olok orang, menuding orang itu kadang-kala mohon maaf bisa kembali kepada kita. Makanya disitulah perlunya kita berhati-hati, introspeksi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.